Nah, kalau Hakim punya kenalan nih Kak, dalam arti kenal orang gitu, dia pacaran. Si perempuan itu pakai syariah, pakai kerudung syariah, tertutup semua. Bahkan lekuk-lekukannya aja nggak kelihatan. Tapi dia pacaran. Ketika Hakim tanya, lu pacaran ya sama dia? Dia jawabnya, enggak, aku mau deket aja. Tapi udah berapa lama? Udah hampir 2 tahun. Nah itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Ruang Sudut. Kali ini kita akan membahas tentang pacaran syariah. Menarik banget kan? Gimana gitu? Ada apa pacaran syariah? Dibaginya konvensional syariah. Yang mana aja. Gue serius dah. Ganti mode tiba-tiba serius. Iya. Karena pembahasan ini yang sekarang terjadi di anak-anak kalangan muda ya, kalangan anak muda. Jadi saya mau bertanya nih sebagai pemuda bingung di sini kepada Kak Fajar. Insya Allah akan terjawab semua. Apa itu sih pacaran syariah? Baik, kita langsung aja. Ini Kak Fajar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pacaran syariah, nah itu baru tenar viral belakangan ini. Dengan perkembangan sosmed sebetulnya. Ya dulu mah ada pacaran syariah. Tapi kita balikin lagi pertanyaannya kan tadi Hakim. Emang benar ada? Kan gitu ya? Ini pertanyaan. Emang? Ya kagak ada. Ada. Dalam Islam sendiri nggak ada pacaran sebetulnya. Nggak ada. Di Islam adanya ta'aruf, mengenal. Itu pun mengenalnya lewat mahram. Jadi nggak langsung ketemu ceweknya. Misalnya saya sama adanya Hakim nih. Saya nanya sama Hakim. Perantara. Terus ada yang nanya lagi. Kan anak sekarang mengide banget kan. Iya. Banyak akal, ilmu kurang. Pinter mau ngaji kagak. Dapat dari mana itu? Iya. Terus kalau nggak pacaran, kenalnya gimana ya? Tadi Islam punya cara. Tapi ta'aruf. Dan memang orang yang pacaran itu rata-rata kan, ini kita bicara polosnya dulu. Buat nikah. Sedangkan kan nikah itu adalah sesuatu yang diridhoi Allah. Karena itu sunnahnya Rasulullah. Ya kan? Kan an-nikahu sunnati. Ya, menurut ibu sunnati falaysa minni. Kan begitu. Kalau yang nikah itu sunnahku. Kan itu. Kalau yang gagal kawin bukan bagian dari aku. Baru kawin ke dari aku. Jadi itu merupakan satu yang diridhoi Allah. Tapi pacaran itu justru sebaliknya, pada prakteknya kan mengundang murka Allah kan, pada prakteknya kita realnya kan begitu, kita menuju ridha Allah tapi caranya yang dimurkain. Itu sama aja Hakim nyuci baju pakai air comberan, Tahu dong. nah bersih kagak ledik iya bener. Nah itu Oke, gitu. enggak, iya, karena memang apalagi dengan majunya medsos sekarang di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Istilah itu kan malah di kalangan yang katanya santri juga gitu ya, para santriwati juga ngomong pacaran syariah. Awas, justru dengan itu para santri ilmu bisa hilang. Yang ngapal Quran bisa hilang hafalannya. Yang belajar bisa bebel otaknya. Ya, Anak pacaran. iya. Lah orang kalau lagi bucin mau gimana? Ini disangkut pautkan dengan syariah. Ntar repot urusan. Ntar ada babi syariah. Disahadatin dulu. Kan begitu gitu. Iya. Jadi itu sebetulnya
pembenaran. Pembenaran. Awas, hati-hati dengan bahasa, hati-hati dengan istilah-istilah. Kita jangan sampai terjebak. Jadi jangan sampailah naudzubillah kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita minta jauhin lah dari itu. Ini nggak ada kimse. Nggak ada. Malu nih pacaran syariah. Ngaku santri, atau anak pengajian, ngaji, udah bagus. Tapi kalau bisa jangan pacaran. Gitu. Apalagi udah istilah aku mendoakanmu di sepertiga malam. Besokannya dikawinin orang. Berarti doa lu sama dia kalah. Lagi sepele itu. Masa kita bangun sepertiga malam kita ngedoain anak orang. Sampai nangis. Mau jodohin saya sama dia. Mendingan doainnya bapak kita, orang tua kita yang udah gedein kita, yang udah ngurusin kita. Ini kita ngedoain orang tua kita, berdoa buat diri kita supaya jalannya lancar. Sudahlah kita belum bisa bahagiain mereka, minimal jangan bikin puyeng. Toh faktanya juga kan yang pacaran akhirnya kan MBA. Apa tuh? Married by accident. Es cendol pakai kelapa. Oh, iya. Perut ngecendol kagak ada bapak. Astagfirullah, bablas itu ya. Bablas artinya. Aduh. Jangan. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Makanya janganlah, udah kita jauhin. Terus bagaimana caranya biar nggak pacaran? Ya kita jalanin hobi yang kita suka. Hobinya apa nih? Main hadro. Hobinya apa? Main bola, tapi tetap ingat waktu. Apa-apa gitu waktu. Ada waktu ibadah, yang sekolah, yang kuliah, yang kerja. Tetap. Jadi kita alihkan aja, sibuk dengan hobi kita. Syukur-syukur hobi yang menghasilkan uang kan banyak sekarang. Hobi yang ngasilin uang kan banyak, kan begitu. Kayak anak sekarang kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi atlet e-sport. Nah, kayak kaya tuh. Ya, kan mereka kan perlu kegigihan untuk berlatih itu. Tapi bukan berarti saya nyuruh main game dulu, enggak, contoh. Jadi regresi, mengganti. Ya, mengalihkan, mengganti, memupus. Jadi nggak cuma mengalihkan, aja juga memupus. Kayak begitu. Dan juga hati-hati main medsos sekarang. Seperti itu Ki. Jadi nggak ada pacaran. Ada. Nah, kalau misalkan nih pertanyaan lagi kan. Betul. Misalkan kita suka nih sama cewek. Tapi kita belum bisa untuk nikahin dia. Karena misalkan kita dari segi persiapan kita jadi finansial. Betul. Terus kita belum siap lah dari secara finansial itu. Iya. Kita suka sama dia. Terus kita deketin atau gimana itu? Ditahan, kayak disuruh ngebet. Iya. Dijalanin, takut dosa. Bagaimana caranya? Lagi-lagi 5 waktunya jangan sampai liwat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, kita ini hidup dari Allah. Ya kan? Kita kan dihidupin sama Allah. Ketika kita sudah hidup, kita ini hidup karena Allah dan untuk Allah. Sadarnya ke situ aja, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita kan sering baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadar. Banyak kan ajangan-ajangan kita selalu ngomong sing sadar dulur kan gitu ya. Sebetulnya itu kita sadari itu. Jadi kembali kepada kesadaran dulu, jaga ibadah kita, terus minta petunjuk sama Allah sembari ikhtiar. Finansial belum cukup, kita ikhtiar. Yang kerja nabung, yang usaha biar dingin nabung supaya bisa menghalalkan dia. Jangan kupinang kau dengan bismillah. Murah bukan masalah apa gitu, bukan masalah murah, naudzubillah, bukan. Jadi Rasulullah aja menikahi Sayyidah Khadijah itu Ishruna Baqarah, 20 ekor onta. Kata Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Bahkan Profesor Dr. Syafi Antonio pernah menghitung sekitar 1,2 miliar mahar
bebawaan segala rupanya buat Ibunda Khadijah. Anak umur 25 tahun, apakah gak hebat itu? Nah, itu jadi motivasi. Nggak harus sama, motivasi gitu. Pun bahasanya dapat rezekinya, ya udah Kim, gak usah mikirin mahar, duduk aja, bapak yang nikahin, udah gak usah mikirin kerjaan, bapak modalin, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, makanya nyari mertuanya yang latar belakangnya bagus gitu. Latarnya 50 pintu. Kayaknya keinginan anak muda sekarang gitu. Belakangnya 30 pintu kontrakan. Keinginan anak muda sekarang itu harapannya. Dan tetap di balik itu kita harus ada ikhtiar. Ketika kita sudah ada modal, bismillah maju. Ngomong pelan-pelan sama keluarganya. Tapi tanya anaknya dulu mau apa kagak. Atau ngomong ke orang keluarganya, anaknya belum mau. Gitu. Gitu Kim. Jadi apa kalau misalkan kita kita belum siap gitu, kemudian banyakin ibadah aja gitu. Banyakin ibadah, puasa, nafsu ada, tenaga kagak ada. Nafsu ada, tenaga kagak ada. Kan begitu. Berenang. Kalau berenang masih ada juga hawa nafsunya, berenangnya jangan di kolam renang gitu. Di Kali Cisadane sono pintu 10. Nganyut jauh. Ya Allah. Ya kira-kira gitu. Jelas Kim. Jelas. Nah, kalau sebenarnya banyak nih Kak pertanyaan tentang pacaran model gitu ya kan. Iya. Jadi dia anak-anak muda gitu. Misalkan kita nih masih bingung, kayak saya bingung. Kenapa? Lu bingung mulu sih. Kenapa? Kadang kan ada yang bilang misalkan kita punya pacar gitu, kita mau nentuin gitu. Kumpuli apa namanya koleksi, seleksi buat baru resepsi. Oh, ya itu istilah sekarang aja. Istilah sekarang gitu. Nah kalau ketika kita dapat gitu ya, kita kan punya kriteria gitu. Mau jodoh yang kayak gimana. Nah itu jodoh yang baik itu kayak gimana sih? Jodoh yang baik. Kalau untuk yang laki nih, iya, memilih seorang perempuan. tetap kita pakai pakemnya. Pertama yang kita lihat agamanya, terus keturunannya. Kan kue mau bagaimana citakan? Iya. Kalau citakannya kotak, kuenya kotak, nggak mungkin bulat. Kan begitu. Yang ketiga, hartanya, cantiknya. Tapi tetap yang dilihat agama. Agama itu nilainya satu. Keturunan 0. Berarti berapa jadi 10? Hartanya bagus, tambah lagi 0. 100. Kan begitu ya. Orangnya cakep, tambah lagi 0. 1000. Kalau 3 itu ada agamanya kagak ada, ya 0 dong berderet. Ada nilainya nggak? Nggak ada. Kosong. Dan jodoh itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Lagi-lagi Allah itu memberikan kita kebutuhan. Hakim orangnya bagaimana? Ya Allah bakal sesuaikan. Lagi-lagi balik ibadah, persiapkan diri kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Jangan pengennya doang, ya Allah pengen ini, tapi kita nggak nyiapin diri kita. Ya salah. Itu mah nggak bakalan kejadian, cuma angan-angan. Nah kalau Hakim punya kenalan nih Kak, dalam arti kenal orang gitu, dia pacaran. Si perempuan itu pakai syariah, pakai hubungan syariah, tertutup semua. Bahkan lekuk-lekukannya aja nggak kelihatan. Tapi dia pacaran. Ketika Hakim tanya, lu pacaran ya sama dia? Dia jawabnya, enggak, gue mau deket aja. Tapi udah berapa lama? Udah hampir 2 tahun. Nah itu gimana? Gimana? Aduh, iya banyak. Yang salah bukan kerudungnya, yang salah bukan pakaiannya. Dan sebetulnya itu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kalau dia bilang dekat, ya kalau sampai 2 tahun bukan dekat namanya. Bilang ngeredit motor mah itu udah lunas. Kan begitu bahasanya ya. Dan sebetulnya begini, orang yang seperti itu, orang yang sok tahu sama Allah. Kayak itu dia nggak percaya gitu sama pilihan Allah. Jadi meragukan.
Makanya sebetulnya yang dikuatkan lagi tauhidnya. Sifat 20-nya wujud kita bako yakin aja udah. Saya juga begitu dulu, yakin aja. Saya bukan berarti nggak pernah pacaran, pernah. Kejebur di lubang itu pernah saya. Cuma saya pikir lagi, iya sesuai amat gue ya. Kalau begini gue ke ongko mondok, ongko ngaji, gitu. Tapi lee. Tapi ketika kita meninggalkan itu, yakin pintu-pintu Allah untuk segala macam permasalahan ada solusi. Kayak gitu. Lagi Terus kalau dibilang banyak Kim, banyak banget Kim. jadi Banyak. kalau misalkan kalau ditanya lagi kok belum nikahin gitu ya, cowok lu belum nikahin lu kenapa? Bilang lagi nyiapin yang tadi nyiapin apa? Oh berarti kalau begitu nikah mahal banget dong. Nikah ya nggak mahal lah, cukupkan aja rukunnya sama syarat nikahnya. Nggak ada syarat nikah priwet, nggak ada. Nah ada ya? Syarat nikah siraman nggak? Itu kan ada. Mampu kerjain, kagak ya udah ilok mau maksain. Tapi kan realitanya cewek sekarang begitu gak Nah pengen. itu, makanya lihatnya dari agama. Iya. Kalau cewek yang paham agama, insya Allah nggak nyusahin. Neng mau dibawain mahar apa? Berapapun abang bawain, insya Allah Neng ridho. Iya, Neng siap jadi makmun abang. La ilaha illallah. Rasulullah. Gimana itu cewek begitu ya? Ada, tenang banyak, tenang. Populasi perempuan banyak sekarang. Banyak perempuan yang solehan di luar sana tuh, tenang aja. Yang menuju soleha pun banyak. Jadi ada ini hadis ya kan kalau nggak salah. Sabda Rasulullah Haji bilang sebaik-baiknya sebaik-baiknya lelaki itu yang memberikan mahal terbaik kepada si perempuan. Iya. Dan sebaik-baiknya perempuan adalah yang mempermudah maharnya untuk lelakinya. Ya. Nah ketika itu Hakim pernah nanya ke sama cewek, terus cewek itu ngebalikin, tapi bawalah, betul katanya, tapi bawalah mahar itu untuk perempuanmu yang tidak menjatuhkan perempuanmu. Itu gimana? Kuncinya ridho. Ridho. Keridoan si perempuan. Nah, keridoan itu terletak pada pengetahuan agama si perempuan. Balik lagi ke poin 1. Lagi-lagi, perempuan itu kayak kebun. Kita nih yang punya bibit. Bibitnya bagus, tanah kebunnya jelek, lah kagak tumbuh. Begitupun sebaliknya. Tanahnya subur, bibitnya jelek, lee. Kira-kira begitu. Jadi milih kudu. Pemilih banget, jangan. Kamu jadi penjaga tua kan. Nah itu dia. Lagi-lagi jodoh adalah kebutuhan. Kebutuhan. Oke, udah tenang aja. Oke. Oke. Banyakin puasa, munajat sama Allah. Aku ke rumah kamu. Iya. Iya. Oke. Itu mungkin cukup gitu aja. Gitu aja. Nah, Ayo, udah. ini kita membicarakan tentang pacaran syariah gitu. Iya. Ya ini mah kok santai aja ini mah. Ngobrol santai, kita ngobras. Baik teman-teman. Baik teman-teman, gitu aja dari pembahasan kita kali ini pacaran syariah dari Ruang Sudut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share semuanya. Oke, gitu aja teman-teman. Saya undur diri, pamit undur diri. Dan Kak Fajar, terima kasih banyak Sama-sama, atas penjelasannya. Sering-sering main ke rumah kan? Iya, Iya. pasti. Ini kopi habis kan? Tadi bawain. Iya benar. Oke. Oke teman-teman, saya pamit undur diri bersama Kak Fajar. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.